Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Pernah tidak Anda melihat diri Anda itu sebagai orang yang paling sial? Jadi Anda setiap melakukan sesuatu kok pasti kok sial terus ya. Entah menjalankan bisnis atau mencari proyek, mungkin berkarir juga ya. Terus Anda lihat seseorang nih, seseorang ini kok beruntung terus ya. Setiap bisnisnya mesti sukses. Terus ada lagi yang karirnya kok naik terus sampai di posisi puncak. Jadi Anda merasa yang di Donald Bebek, tahu ceritanya Donald Bebek itu, yang kan dia punya sepupu tuh, Untung Bebek ya, sepupunya Donald Bebek itu kok beruntung terus ya. Kalau Anda penggemar Donald Bebek pasti tahu. Jadi yang Donald itu sial terus, nah si Untung ini beruntung terus ya, di ceritanya ya. Nah Anda melihat orang itu pasti kok seperti Untung Bebek. Nah fenomena ini pasti terjadi ya, pasti ada kejadian di masyarakat, dan ini ternyata dilihat oleh seorang profesor psikolog ya, istilahnya legenda psikolog Amerika, Profesor Richard Wiseman. Dia kemudian melakukan penelitian, kok bisa ya orang kok bisa beruntung terus, pasti ada sesuatu nih, ada something. Kemudian dia melakukan istilahnya survei dan data, membagi dua bagian orang, jadi orang yang selalu sial dan orang yang selalu beruntung, dibagi dua sama dia sampai mungkin selama 10 tahun itu penelitiannya. Dan akhirnya dia menyimpulkan jika orang beruntung itu ternyata ada sebabnya. Yang pertama, orang beruntung itu selalu terbuka terhadap semua peluang, jadi dia sangat cair, sangat fleksibel, terutama jika ada peluang-peluang yang bagi kebanyakan orang kok ini pasti jelek lah, ini mengada-ada, ini mungkin penipu, seperti itu ya. Tapi orang beruntung ini langsung terbuka pikirannya, dia langsung menganalisa sendiri, oh mungkin peluang ini, jika ikut peluang ini mungkin saya akan mendapatkan banyak klien atau banyak dikenal, atau seperti itu. Kan ada banyak nih peluang-peluang atas seminar atau apa ya yang ditawarkan. Dan orang yang sial mungkin langsung dia melihat itu sebagai apa ya semacam penipuan atau hal yang tidak baik, jadi langsung dia cut. Nah, seperti itu. Tapi orang beruntung pasti melihat dulu, jadi dianalisa sama dia, kemungkinan saya kalau ikut peluang ini seperti ini ya, ada hal baik yang bisa saya ambil. Nah seperti itu, jadi fleksibel, cair. Jadi apapun penawaran atau peluang yang ada mesti dia lihat dulu ya, oh seperti ini. Nah yang kedua adalah orang beruntung itu selalu memakai intuisi atau hati nuraninya dalam mengambil keputusan. Nah seperti yang tadi itu ya, jika seumpama kan dia ditawarkan sesuatu ya, atau peluang, dia tidak memakai cara atau murni melakukan perhitungan cost and benefit murni ya, tapi dia selalu memakai insting atau intuisi. Dia juga tidak ikut-ikutan gitu istilahnya, jadi tidak mengikuti perkataan orang, oh ini ini buruk, ini kamu tinggalin aja. Nah tidak seperti itu, jadi dia langsung memakai intuisi. Makanya dia itu kan, orang-orang beruntung ini selalu ini ya, kalau di agama Islam ya mungkin dia selalu ada sholat duha ya, mungkin sholat duha atau sholat istiqoroh untuk memutuskan sesuatu. Dia kan mungkin perlu ada keheningan, terus dia bisa memutuskan, terus ada beliefnya dia agar dibantu untuk memutuskan yang terbaik bagi dia, seperti itu. Nah terus yang ketiga, orang beruntung itu selalu melihat kebaikan dari setiap masalah. Ini juga sering kan kita alami jika seumpama kita menjalankan bisnis gagal, stres kan, kita mesti stres, sepaneng nih, terus bisnis lagi gagal lagi, terus gagal panik dia. Ada peluang kita jalankan, gagal kita panik, ada peluang gagal
panik lagi kan kita, ya, terus itu kan. Nah itu biasanya orang-orang sial kan seperti itu. Nah sedangkan orang beruntung tidak. Jika ada kegagalan ya, masalah itu dia tidak langsung panik, tenang, pikirannya tenang. Nah, terus dia melihat, oh di masalah ini ternyata pasti ada kebaikan. Nah, langsung pikirannya positif, positif thinking dia. Dari situ biasanya dia menemukan suatu celah, nah, atau menemukan solusi yang tidak akan dia jalankan lagi saat mengerjakan kegiatan selanjutnya. Makanya kan kalau sering kita lihat ya, kalau ada, pasti kita sering lihat orang-orang sukses tuh ya, atau biografinya kan ada yang menjalankan apa, bisnis bangkrut, bangkit, ya, bangkrut lagi, dia bangkit lagi sampai akhirnya sukses kan. Pasti seperti itu kan orang sukses itu ya. Dia menjalankan beberapa bisnis bangkrut, banyak bangkrut, kemudian akhirnya sukses. Nah itu termasuk ya orang beruntung kan seperti itu. Jika ada masalah dilihat dengan pikiran positif. Jadi masalah-masalah itu malah sama dia jadikan batu loncatan, bukan langsung stres putus asa langsung ini ending ceritaku nih di sini. Nah, tidak, orang beruntung pasti akan bangkit ya. Jadi dijadikan pijakan seperti itu. Dan kemudian yang keempat, nah, orang beruntung itu selalu melihat hal buruk dengan sudut pandang kebaikan. Nah, ini diputuskan juga, atau maksudnya diketahui oleh Profesor Wiseman itu setelah dia melakukan pertanyaan ke ini surveinya apa, beberapa objek penelitiannya dia. Penelitiannya itu gini, dengan pertanyaan bagaimana jika kamu dalam suatu bank ada perampokan bersenjata ya. Terus dia mengancam untuk pegawai bank dan semua nasabah itu harus mengeluarkan uangnya. Terus ditanya ke barisan yang orang mengalami kesialan, rata-rata takut, dia langsung putus asa. Waduh, jangan sampai saya ada di kondisi seperti itu. Begitu. Waduh, amit-amit lah, nggak mungkin lah, saya nggak mau kalau di kondisinya ketakutan gitu kan. Wah, pokoknya semua pada panik lah ya, pada putus asa. Dan sedangkan saat dia tanya ke yang orang-orang yang beruntung itu, jawabannya kebalikannya, sangat mengejutkan. Rata-rata mereka malah senang gitu, istilahnya menunjukkan kalau wah ini surprise nih, ini suatu kejadian yang tidak pernah saya alami, ini harus saya ceritakan nanti ke anak cucu saya kalau saya pernah dalam posisi ya, bank yang saya datangi itu sedang dirampok. Jadi bagi mereka malah jadi suatu apa ya, kebaikan gitu loh. Jadi dia lihat sudut pandangnya dengan sudut pandang yang tidak panik, putus asa ya, tapi justru malah itu menimbulkan rasa positif. Jadi banyak tuh data-datanya dan jawaban-jawaban dia malah arahnya ke sana semua. Jadi mereka sangat senang itu. Wah, ini suatu surprise, kejutan. Saya bisa menceritakan ke tetangga saya atau ke teman saya gitu. Harus saya bukukan, Mas. Sama seperti ada yang jawab seperti itu. Akan saya bukukan, akan saya tulis sebuah buku mungkin, atau mungkin tak dijual atau gimana. Nah, itu kan sangat hebat ya, sangat brilian ya. Nah, seperti itulah orang-orang yang beruntung ya. Dia pasti selalu melihat sesuatu itu ya dengan positif ya. Akhirnya hidupnya kan jadi positif ya. Jadi ada suatu masalah, dia lihat dengan pikiran positif. Hal buruk pun dia lihat dengan sudut pandang yang positif, yang baik. Terus dengan rasa syukur, dengan dia tidak terburu-buru memutuskan seperti itu. Dan ini ternyata ini sudah menjadi cara, dan sudah menjadi apa ya, jadi ya seperti ini ternyata orang-orang beruntung, orang sukses itu menjalani hidupnya. Jadi sudah ada SOP lah istilahnya ya. Jadi bahkan sudah diilmiahkan kan ya, secara ilmiah. Makanya dengan ini kan kita bisa menjadi panduan hidup kita ya. Kalau kita memang ingin beruntung, ingin sukses ya, cobalah ya ikuti hasil penelitian dari Profesor Richard Wiseman yang sudah dipublikasikan. Nah, semoga kita bisa ya mengikutinya sehingga akan menjadikan kita sukses semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.